Hari ini kita akan belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap perekonomian masyarakatnya. Masih ingatkah kamu kondisi geografis Indonesia? Yaitu terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sekarang mari kita tarik garis di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jika kamu perhatikan, Indonesia terletak pada persilangan garis tersebut. Ini menyebabkan Indonesia berada pada cross position atau posisi silang. Posisi ini dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi Indonesia. Sekarang kita lihat keuntungan posisi silang Indonesia, yaitu sebagai lalu lintas perdagangan internasional yang ramai. Kemudian pesatnya perkembangan informasi dan teknologi antar benua yang menunjang pembangunan nasional. Ketiga, naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan ekspor karena lancarnya sarana dan prasarana transportasi dunia. Sekarang kita akan melihat kerugian posisi silang Indonesia. Yang pertama, menimbulkan berbagai ancaman dari luar negeri. Kemudian masuknya budaya luar yang belum tentu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Ketiga, yaitu terjadi penyelundupan barang-barang yang berbahaya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia merupakan negara maritim? Berdasarkan data dari Konvensi Hukum Laut, luas perairan Indonesia adalah 6,32 juta kilometer persegi, atau sebesar 62% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Karena itulah Indonesia disebut negara maritim karena memiliki perairan yang luas. Kondisi Indonesia sebagai negara maritim memengaruhi mata pencaharian penduduknya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pedagang, ataupun pemandu wisata. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial budaya masyarakatnya. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli ataupun saat pedagang menetap di Indonesia. Dampak positif kondisi geografis Indonesia yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kemudian pengaruh budaya yang baik dapat memperkaya keragaman budaya Indonesia. Namun ada juga dampak negatif yang terjadi, yaitu yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kondisi geografis Indonesia juga memengaruhi keragaman suku. Ada banyak suku bangsa di Indonesia, beberapa di antaranya suku Aceh, suku Dayak di Kalimantan, suku Betawi di Jakarta, suku Toraja di Sulawesi, dan suku Asmat di Papua. Selain suku-suku ini, banyak sekali suku-suku yang lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia juga memiliki bahasa yang beragam. Suku bangsa di Indonesia memiliki pakaian adat yang dipakai untuk acara tertentu, seperti untuk acara perkawinan, kemudian untuk acara penyambutan tamu, atau bahkan untuk pemakaman. Suku bangsa di Indonesia juga memiliki rumah adat, kemudian senjata tradisional, dan berbagai macam alat musik yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat.
Kondisi geografis Indonesia juga memengaruhi persebaran agama di Indonesia. 6 agama yang ada di Indonesia tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis Indonesia juga memengaruhi alat transportasi yang digunakan untuk menghubungkan pulau yang satu dan pulau yang lainnya. Alat transportasi yang biasanya digunakan yaitu pesawat terbang dan kapal laut. Kedua alat transportasi ini telah tersebar di wilayah Indonesia untuk memudahkan masyarakatnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.